Alias kalau dalam dunia penerbangan nih, itu semacam jadi kayak penerbangan bunuh diri. Kalau jangan-jangan Kapten Zahari memang sengaja ngarahin pesawatnya itu ke Samudra Hindia untuk melakukan bunuh diri massal. Hai semuanya, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Para penumpang yang trauma saat mendarat sudah dekat, namun hati terasa pekat mendengar jawaban yang menolak terjebak. Sudah lama jiwa meronta-ronta dengan dia, tapi harus sadar dia bukan lagi siapa-siapa. Silakan tetap duduk, jangan lupa jaga jarak dengan dia karena sadar dia sudah milik orang. Kejar sabuk pengaman dan harus tetap menerima kenyataan bahwa dia tak lagi memilih Anda. Tegas dan kursi agar kuat melihat dia bersama yang lainnya. Melipat hati yang telah pupus akibat dia tak lagi menoleh memilih melupakan Anda. Buka penutup jendela tapi jangan buka folder kenangan. Semua perangkat elektronik dimatikan termasuk rasa yang masih tersimpan. Hai semuanya, baru untuk channel ini, selamat datang. Aduh gengs, kalian kangen gak sih yang namanya liburan? Walaupun sekarang jatuhnya udah masuk new normal, tapi kayaknya masih takut-takutan gitu kalau kita perginya jauh-jauh. By the way, tapi kalau kalian liburan nih lebih memilih pakai transportasi apa? Darat, laut, atau udara? Tenang, bukan mau bridging ke endorsean Antimo kok. Tapi dari segala macam transportasi yang ada, kalau yang namanya perjalanan jauh tuh, pasti lebih nyaman dan cepat nyampainya tuh pakai pesawat ya. Selain karena faktor kecepatan tadi, resiko tingkat kecelakaan dengan menggunakan pesawat terbang, itu dinilai lebih minim daripada naik transportasi lain. Karena hal itu didukung oleh Badan Transportasi Amerika Serikat atau DOT dalam media Travel and Leisure yang menyatakan memang bahwa transportasi udara tuh merupakan transportasi yang bisa dibilang paling aman dibandingkan transportasi lain tadi katanya. Tapi resiko dari tingkat kematian akibat kecelakaan pesawat itu sebenarnya tinggi juga. Maksudnya sih emang sih kecelakaan pesawat kan tidak terlalu sering terjadi aja sampai sih gak sesering kecelakaan mobil lah. Dan salah satu kecelakaan transportasi pesawat terbang yang sangat fenomenal dan masih menjadi misteri saat ini adalah jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH370. Kenapa gue bisa sampai bilang fenomenal banget? Karena kasus MH370 ini disebut-sebut sebagai proses pencarian pesawat yang hilang, di mana menelan biaya termahal sepanjang sejarah dalam sebuah kecelakaan pesawat, gengs. Dan mungkin ini juga adalah salah satu kecelakaan pesawat yang paling banyak dibahas karena memiliki berbagai macam teori konspirasinya yang terdapat di dalam kasus ini, gengs. Jadi gimana sih cerita awalnya dan kira-kira apa nih penyebab MH370 bisa sampai hilang? Benarkah ada konspirasi yang aneh di dalam tragedi ini? Yaudah, langsung aja kita bahas ke ceritanya. Jadi pada tanggal 8 Maret 2014, dunia deh terutama negara Malaysia itu ikut berduka karena kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370. Nah, pesawat MH370 ini sendiri dijadwalkan berangkat dari Bandara Kuala Lumpur untuk menuju Beijing dengan membawa 239 penumpang, termasuk di situ juga ada 12 kru kabin. Saat itu pesawat ini tuh sudah berangkat dari Kuala Lumpur pada pukul 00.42 waktu setempat, jadi mau jam 1 pagi tuh. Dan seharusnya dalam waktu tempuh yang sekitar 6 jam, pesawat ini harusnya dijadwalkan sudah akan tiba di kota Beijing, yaitu berarti kira-kira pukul 6.30 pagi. Tapi naasnya, pesawat ini tuh nggak pernah sampai tujuannya di Beijing, atau bahkan kembali ke Kuala Lumpur. Bahkan sampai sekarang, nggak ada yang memberitahu di mana keberadaan dari pesawat ini, gengs. Pada penerbangan itu, pesawat ini dikendalikan oleh seorang pilot senior yang sudah sangat berpengalaman bernama Kapten Zahari Ahmad Shah dengan usia 53 tahun. Dirinya dibantu oleh co-pilot yang bernama Farid Abdul Hamid yang saat itu berusia 27 tahun. Sebenarnya untuk co-pilot Farid ini, penerbangan itu sangat penting karena itu merupakan penerbangan pertamanya, gengs. Jadi yang namanya harusnya penerbangan pertama nih, itu kan harusnya menjadi momen yang biasa dia kenang seumur hidup karena ya itu penerbangan pertamanya. Namun malah kebalik. Saat ini justru orang-orang lah yang mengenang beliau seumur hidup. Tragedi ini bermula ketika pesawat lepas landas di jam 00.42 tadi dan semuanya tuh berjalan mulus sebenarnya. Gak ada masalah sama sekali karena sebelumnya pun itu semuanya udah lulus dari quality control ya. Lalu saat masih di wilayah Malaysia nih, pesawat ini semacam ngasih laporan rutin tentang posisi terakhir mereka sekitar pukul 1.07 pagi. Gak berselang lama kemudian, di pukul 01.19, pesawat ini masih laporan lagi ke pusat pengaturan lalu lintas udara kalau mereka posisinya ini udah sampai di perbatasan Penang dan Vietnam. Lalu di situ pilot mengatakan good night. Setelah itu, entah memang sengaja dimatikan atau memang ada kerusakan dari alat komunikasinya, tiba-tiba transponder dari pesawat ini tuh emang mati, gengs. Jadi kalau transpondernya itu udah mati, secara otomatis pesawat ini tuh tidak bisa dideteksi sama radar penerbangan
sipil atau penerbangan biasa regular. Istilahnya pokoknya lost contact lah. Jadi itu mereka berarti terakhir kontakan di jam 01.19 tadi ya, dimana pilot Zahari ini bilang good night, terus belas ditungguin sampai pagi, yang seharusnya mendarat di Beijing sekitar jam 6-an, tapi nggak datang-datang. Akhirnya seluruh dunia, terutama Malaysia, melakukan pencarian pesawat ini yang telah resmi dinyatakan hilang. Saat melakukan pencarian, mereka menemukan beberapa fakta nih gengs. Jadi ketika pesawat itu melakukan kontak terakhir di perbatasan Penang dan Vietnam, entah kenapa pesawat ini tuh melakukan beberapa manuver atau semacam pergerakan gitu yang cukup aneh. Yang pertama nih, manuver ke kiri, terus ke arah barat, abis itu ke selatan, ke arah Samudra Hindia. Kenapa hal itu bisa diketahui? Padahal kan tadi katanya udah nggak kedeteksi radar penerbangan sipil tuh. Soalnya ternyata pesawat ini tuh masih bisa kedeteksi, tapi sama radar penerbangan militer. Jadi fakta mengenai tadi ada sebuah manuver atau pergerakan yang aneh, itu diungkap sama pihak militer, gengs. Namun masih belum diketahui penyebab kenapa pesawat ini melakukan beberapa manuver tadi. Dan setelah melakukan manuver itu, pesawat ini tuh seperti putar arah ke Samudra Hindia. Dan setelah itu, radar militer udah nggak bisa menjangkau keberadaan pesawat itu lagi, karena udah semacam di luar jangkauannya. Fakta lain yang ditemukan adalah ternyata pesawat ini terbang melenceng dari jalur yang semestinya, di mana MH370 ini tuh terus melewati perbatasan dari beberapa negara. Nah, karena ini pesawatnya jatuhnya keluar masuk dari perbatasan negara ya, jadinya sinyal ditangkap oleh negara-negara yang dilewati tuh, itu kayak hilang ada. Ya gimana sih misalkan ini pesawatnya masuk ke negara A, terus keluar lagi, terus masuk ke negara B, keluar lagi. Jadi kan itu sinyal di negara tersebut kayak nangkap keluar gitu-gitu terus kan. Karena hal itu, pintas lalu lintas udara dari negara terkait ya, itu ngiranya itu cuman sinyal error doang kali. Habisnya kayak masuk keluar, oh error kali itu mesinnya. Karena sewajarnya emang harusnya tuh nggak ada pesawat normal yang masuk keluar kayak gitu. Jadi mereka ini emang nggak sadar kalau mungkin itu adalah sebuah tanda bahaya yang mungkin pesawat mengalami suatu masalah. Lalu setelah 10 hari dari kabar hilangnya pesawat MH370, ada sebuah perusahaan satelit asal Amerika bernama Inmarsat yang ternyata nggak sengaja mendeteksi keberadaan dari pesawat MH370 ini pada saat itu. Saat dicari tahu, ternyata fakta-fakta sebelumnya tadi tuh emang nggak jauh beda dengan apa yang ditangkap oleh radar mereka. Dimana setelah melewati perbatasan negara yang tadi dia keluar masuk tadi tuh, ternyata pesawat ini menuju Samudra Hindia dan menghilang di sekitaran Laut Hindia. Masalahnya, radar milik Inmarsat ini emang bukan radar yang khusus diciptakan untuk menunjukkan lokasi secara detail, tapi radarnya tuh lebih kayak mendeteksi daerah secara luasnya gitu loh gengs. Jadi mungkin kira-kira nih bisa dilihat pesawatnya tuh terakhir hilangnya di daerah sekitaran sini, tapi titiknya spesifik di mananya itu nggak ada karena cuma daerahnya secara luas. Ya mohon maaf, Laut Hindia itu kan luasnya kayak apaan tahu ya, jadi kalau mau nyari juga nggak tahu dari mana. Namun yang namanya juga usaha, dan tetap bisa dikatakan sebuah petunjuk lah, daripada nggak ada sama sekali kan, jadi nggak ada salahnya juga. Berbulan-bulan dilakukan pencarian, tapi tidak membuahkan hasil. Sampai udah sekitar setahun lewat nih, sekitar tahun 2015, ternyata ditemukan ada sebuah puing dari pesawat ini yang adanya di pantai timur Afrika, gengs. Penemuan ini tuh membuat dugaan kalau daerah yang tadi radar Inmarsat ini tunjukin, itu bisa berarti benar atau masuk akal lah. Maksudnya jadi diduga kalau pesawat ini itu mendarat di sekitaran selatan Laut Hindia. Terus puingnya tuh ke bawah arus, sampai ke Laut Australia, ngalir lagi tuh arusnya, sampai ke pantai timur Afrika tadi. Memang kelihatannya jauh banget ya, dan makanya baru bisa terdampar dan ditemukan lebih dari satu kemudian tuh. Tapi ya untuk badan pesawatnya, sampai saat ini belum ditemukan. Dan semua kayak masih menjadi dugaan, kayak kira-kira jatuhnya di sini atau di mana gitu. Dan kenapa pesawat itu bisa jatuh? Banyak banget konspirasinya, gengs, yang beredar mengenai alasannya. Dugaan pertama nih yang paling dasar adalah mungkin saja mesin pesawat itu tuh terbakar. Jadi karena terbakar, otomatis nggak bisa bekerja dengan semestinya dong. Makanya jalannya tuh jadi kayak ngelantur kemana-mana dan keluar dari jalur penerbangan yang seharusnya. Nah, dugaan selanjutnya juga adalah ketika pesawat ini udah keluar jalur nih, kemungkinan kalau di dalam pesawatnya itu terjadi mass hypoxia. Jadi di dalam pesawat tuh diduga kehilangan banyak oksigen, di mana para penumpang, termasuk kru pesawatnya itu jadi nggak bisa nafas, yang mengakibatkan semuanya jadi pingsan termasuk si pilotnya, sehingga bisa sampai keluar jalur dari yang seharusnya. Dugaan inilah juga yang sebenarnya dipakai sebagai dugaan resmi yang dilontarkan oleh pemerintahan Malaysia sebagai penyebab hilangnya pesawat MH370. Jadi ya memang intinya semacam ada kesalahan teknis yang diakibatkan dari mesin rusak. Lanjut, di tahun 2016, ada sebuah penemuan yang mengejutkan. Jadi, pihak Amerika Serikat yang membantu kasus ini, itu menemukan adanya simulator pesawat di rumah Kapten Zahari. Sebenarnya sih kalau seorang pilot punya semacam simulator pesawat, ya wajar-wajar aja. Namanya kan itu juga kerjaan hari-hari ya, biar makin mahir gitu latihan terus. Namun masalahnya, tujuan akhir dari simulator yang ditemukan saat itu cukup aneh nih, gengs. Jadi, di simulator itu ya, pesawat memang diarahkan menuju Lautan Hindia tanpa adanya titik pendaratan. Maksudnya jadi emang gantung banget gitu. Gak
mendarat di mana-mana, alias kalau dalam dunia penerbangan nih, itu semacam jadi kayak penerbangan bunuh diri. Kok maksudnya bisa kebetulan banget, kejadiannya tuh sama-sama menuju Laut Hindia, yang mana itu keluar dari jalur yang seharusnya. Dari fakta inilah, makanya timbul berbagai macam dugaan, kalau jangan-jangan Kapten Zahari memang sengaja ngarahin pesawatnya itu ke Samudra Hindia untuk melakukan bunuh diri massal. Kenapa massal ya abisnya? Dia kan bawa banyak penumpang tuh sampai ratusan. Tapi ya balik lagi, ini hanya konspirasi saja ya gengs. Soalnya banyak juga yang menyangkal dugaan ini sebab kalau mau positive thinking aja, ya emang udah biasa kalau misalnya pilot lagi simulasi nih di simulator, itu ngasih titiknya kayak random. Namanya juga buat latihan doang kan. Kalau mendarat di sini bisa nggak, di sini bisa nggak, kan gitu. Mau simulasi jadi bebas-bebas aja kan nggak bahaya. Namun Malaysia dan negara-negara lainnya yang juga ikut ngebantu, itu tetap berusaha nih mencari keberadaan badan pesawat terutama black box. Karena black box nih emang penting banget ditemukan dalam sebuah kecelakaan pesawat. Dimana itu pasti isinya percakapan yang terjadi saat terakhir kali sebelum pesawatnya kecelakaan. Jadi isinya itu bisa dipakai untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi sampai kok pesawatnya itu bisa sampai kecelakaan. Dan itu juga bisa dipakai sebagai bahan pembelajaran yang berharga banget biar kedepannya nih gak terjadi lagi dan ataupun mengulang kesalahan yang sama. Kalau kalian wondering kayak seberapa pentingnya sih emang black box itu harus ditemukan, jadi tuh gue pernah dengar tentang berita kecelakaan pesawat di Indonesia, tapi gue lupa banget waktu itu kecelakaan pesawat apa gitu deh. Namun akhirnya kan ditemukan tuh black boxnya, dan ternyata di dalam rekamannya tuh mengungkapkan kalau penyebab kecelakaan yang terjadi itu bukan cuma semata-mata karena masalah teknis ataupun masalah mesin, tapi juga karena adanya misunderstanding dalam penggunaan bahasa. Kita kan biasa tahu nih, kalau walaupun pesawat-pesawatnya itu dari Indonesia, tapi yang namanya pilot tuh banyak yang bule-bule, sedangkan co-pilotnya baru orang Indonesia. Terus pas pilot bule ini ngomong, mungkin saat itu co-pilotnya gugup kali ya, dan jadinya bingung. Ini sebenarnya pilot ngomong apa sih? Walaupun di standar penerbangan, pasti itu sebelumnya juga ada tes dan harus bisa bahasa Inggris ya, namanya co-pilot juga. Namun mungkin saat itu keadaannya lagi nervous atau gimana kan? Jadilah itu miskom karena gap bahasa tadi yang mengakibatkan kecelakaan pesawat. Pokoknya semenjak itu, akhirnya di dunia penerbangan nih, ada semacam kayak penguniversalan bahasa penerbangan lah istilahnya. Jadi dibuat tuh satu bahasa dalam dunia penerbangan yang harus dipelajari biar mau lu dari negara mana nih. Kalau pakai bahasa itu istilahnya semuanya mengerti. Semacam kayak istilah bahasa pesawat harus naik atau turun yang gitu-gitulah. Biar nggak ada gap bahasa lagi nantinya. Jadinya itu kan berarti sangat penting nih black box ditemukan untuk memperbaiki lagi agar tidak kejadian itu yang namanya misbahasa. Buat kalian yang hatam di dunia penerbangan, boleh dikoreksi di bawah ya mengenai hal ini. Nah, balik lagi ke masalah black box. Akhirnya pada tahun 2017, Australian Transport Safety Bureau atau ATSB mengungkapkan penemuan terbarunya mengenai MH370 setelah hilang dari radar sipil. Ternyata saat itu, pesawat ini masih tetap mengudara. Terus, mungkin karena kehabisan bahan bakar, mesinnya tuh mati dan langsung menukik ke bawah dengan super duper cepat. Jadi kayak nyusruk gitu, gengs. Nah, perairan dari Samudra Pasifik tuh dikenal dengan arus yang keras banget. Jadi kalau ada pesawat yang nukik secepat itu, bukannya tenggelam ke dalam air ya, tapi bakalan hancur kayak nabrak beton karena proses pencarian itu lama banget dan menelan biaya yang juga besar banget. Akhirnya pencarian ini terpaksa untuk dihentikan. Namun, pemerintah Malaysia itu bilang kalau misalnya ada fakta baru lagi pasti mereka bakal lanjutin pencariannya. Dari dugaan resmi yang disampaikan dari pihak Malaysia tadi, dan kenyataan kalau black box yang belum ditemukan hingga saat ini, sampai dihentikannya pencarian, banyak nih jadinya timbul konspirasi-konspirasi yang beredar di masyarakat kira-kira kenapa MH370 ini bisa sampai hilang. Dugaan yang pertama, ada yang menganggap kalau pesawat ini dibajak. Jadi, pas pesawat ini resmi dinyatakan hilang, Kepala Penyelidik Malaysia yang bernama Koh Suchon mengatakan kalau pesawat dialihkan secara manual dari mode otomatis, yang bisa jadi karena pesawat itu telah diretas dari jarak jauh sama hacker. Ya emang agak terlalu film ya, yang namanya juga teori konspirasi. Namun, kemungkinan dari pesawat ini dibajak, itu juga ada versi lainnya, gengs. Bukan oleh hackers, melainkan sama penumpang gelap yang diem-diem masuk ke lemari listrik di kabin utama untuk membajak pesawat tersebut dan dikendalikan secara manual dari situ. Ya mohon maaf, gue juga kurang ngerti gimana teknisnya. Mungkin itu kebanyakan nonton MacGyver gue rasa. Yo, lawas banget ya, dan tahu nggak lu MacGyver? Selain itu, tapi ini ada juga yang mempercayai kalau yang ngebajak pesawatnya itu adalah pihak dari negara Rusia. Dimana pihak Rusia nih sengaja membuat radar seolah-olah di titik A. Jadinya kan orang-orang fokus carinya di sini. Padahal si pesawatnya itu sebenarnya ada di tempat lain. Jadi kayak prank gitu, gengs. Buat apa sih? Ya masalah politik lah. Berat udah bahas, capek gue. Ala-ala nonton James Bond kalau begitu. Lanjut aja nih, selain dibajak, ada juga yang bilang kalau pesawat ini itu dijegat sama pesawat tempur. Katanya karena keluar jalur dan matiin transponder, jadinya itu pesawat kan cuma kedeteksi sama radar militer doang. Dan karena dianggap jadinya itu kayak pesawat asing, bukan pesawat penumpang, akhirnya dicegatlah sama pesawat tempur dari negara yang dilewatin. Dikira semacam penyusup lah, ditembak deh itu sama pesawat militer. Nah, tapi balik lagi, ya agak film-film lagi deh itu menurut gue. Tapi
di antara kemungkinan-kemungkinan tadi, sebenarnya ada konspirasi yang paling terkenal, dan menurut gue memang bisa dikatakan menjadi cukup pertanyaan lah, yaitu kemungkinannya sang pilot memang melakukan bunuh diri massal tadi, gengs. Kenapa? Jadi pada tahun 2018, Simon Hardy yang merupakan mantan pilot dan juga ahli penerbangan menduga kalau kecelakaan itu memang bisa disengaja oleh si Kapten Zahari. Namun dugaan itu nggak sembarangan dugaan ya, karena kan memang kebetulan awalnya tuh ditemukan adanya simulator pesawat tadi dengan rencananya atau kayak titiknya ke Samudra Hindia, terus kayak nggak ada lagi. Kalau misalnya sang kapten nih ngasih titiknya random, yang ceritanya itu buat latihan penerbangan kan, kenapa harus di Samudra Hindia titiknya? Kan bisa aja di daerah-daerah lain yang benar-benar merupakan suatu destinasi buat jadi bahan pembelajaran kan soalnya. Ngapa randomnya Toto nanoknya di Samudra Hindia? Yang mau maaf nih, siapa juga emang yang mau mendarat di sono? Lah orang itu laut lepas, Kak. Kalau mau random ya misalkan bandara di Kenya, bandara di Zimbabwe, kan begitu. Yang beneran bisa landing. Dan seperti yang tadi gue udah bilang tadi, kalau di Samudra Hindia tuh terkenal ganas banget dengan ombaknya dan arusnya yang kuat. Jadi memang itu bisa dikatakan sebuah tempat yang tepat kalau orang mau bunuh diri dan gak mau ditemuin sama orang. Nah saat itu Kapten Zahari ini juga diduga melakukan depressure pesawat. Jadi kalau di atas pesawat tuh kan udaranya makin lama makin turun. Makanya untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam pesawatnya, di badan pesawatnya itu harus diberikan tekanan yang tinggi. Nah depressure pesawat terjadi ketika tekanan udara yang tinggi tadi itu diturunin, di mana mengakibatkan kadar oksigen di dalam pesawat otomatis jadinya turun drastis. Kalau udah nggak ada oksigen, ya penumpang otomatis pada pingsan, pada gelengan kan tuh. Nah, menurut Simon, kemungkinan hal ini dilakukan oleh Kapten Zahari agar para penumpangnya nih, itu emang dipingsanin dulu sebelum sang kapten menerjunkan pesawatnya ke lautan. Tapi balik lagi, semua itu hanya dugaan atau konspirasi. Soalnya nggak ada yang bisa membuktikan kebenaran juga ya. Ya walaupun sebenarnya banyak yang beranggapan nih, kalau semua hal itu terjadinya secara murni karena faktor kerusakan mesin misalnya, kok bisa itu pesawatnya perginya tuh pas banget ngelewatin perbatasan antar negara terus sampai ke Samudra Hindia. Jadi memang banyak yang beranggapan kalau jalur penerbangan yang melenceng itu tuh memang disengaja biar nggak kedeteksi. Soalnya balik lagi nih menurut si Simon, cara itulah yang paling ampuh untuk sebuah pesawat nggak kedeteksi sama radar. Jadi kalau memang niatannya si kapten nih mau tetap kedeteksi, harusnya dia nggak keluar masuk perbatasan negara, alias muter-muter aja di satu negara itu sampai diizinkan untuk landing secara darurat misalkan gitu. Selain itu pesan terakhir dari sang kapten yang mengatakan good night, walaupun itu memang terdengar wajar dalam dunia penerbangan ya, tapi itu bisa dianggap sebagai pesan terakhir dari si kaptennya sendiri. Karena banyaknya kebetulan-kebetulan ini, maka banyak nih yang mencari latar belakang dari Kapten Zahari. Nah, memang ada isu yang beredar kalau kapten ini tuh menderita semacam depresi karena dikabarkan rumah tangganya tuh hancur, gengs. Sebab dia tuh punya banyak affair sama pramugari-pramugari, yang mana itu menjadi semacam memperkeruh suasana rumah tangganya. Hal itulah yang membuat dia semacam depresi akhir-akhir sebelum kecelakaan terjadi. Selain itu ada juga nih teman dari Kapten Zahari yang merupakan kayak backingannya secara politik lah. Itu tiba-tiba ditangkap karena suatu kasus sebelum kecelakaan ya. Jadinya hal itu juga dianggap sebagai pemicu depresinya lah. Nah namun semuanya itu kebenarannya hanya Tuhan yang tahu ya. Karena sekarang udah lebih dari 6 tahun, tapi tidak ada kepastian akan kenapa dan di mana sebenarnya pesawat MH370 ini berada. Thank you semua yang nonton, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian subscribe, terima kasih banyak. Kalau udah support channel ini juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotarivan. Kalian juga bisa cross check lagi mengenai berita kali ini. Dan sampai jumpa di kasus misting selanjutnya. Dadah!